Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Studio Monika di mana Anda berada. Oke, kita akan melanjutkan sedikit diskusi kita di minggu lalu ya. Setelah 2 minggu sebelumnya kita sudah sedikit diskusi tentang apa itu filsafat dan juga overview terkait worldview dan juga berbagai macam hal terkait filsafat dan juga hubungannya dengan keislaman gitu. Dan minggu lalu juga kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan juga dengan filsafat, dan kali ini kita akan membahas filsafat dari sudut pandang yang berbeda ya tentunya. Mungkin teman-teman juga melihat judulnya arkeologi filsafat gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran gitu, apa sih arkeologi filsafat sebenarnya gitu, dan juga mungkin teman-teman juga udah melihat nih beberapa tulisan yang telah di-share di grup, dan itu mungkin jadi pengantar untuk teman-teman ya untuk memahami arkeologi filsafat seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Dafarandi Farandi dari Bidang Pengkajian Penerbitan Masjid Salman ITB, dan di sini saya sendiri. Saya di sini bersama pembicara yang minggu lalu dan juga 2 minggu sebelumnya telah membersamai kita untuk memberikan materi dan juga memberikan berbagai macam pengetahuan terkait filsafat pada kita semua gitu. Ada Al-Fatri Adlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Al-Fatri? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita di sini akan berbincang lebih jauh ya terkait arkeologi filsafat bersama dengan Kang Al-Fatri Adlin gitu. Ya, mungkin aku ingin sedikit tahu nih dari teman-teman terkait ekspektasi teman-teman pada pertemuan malam hari ini gitu. Apa sih yang teman-teman harapkan dari pertemuan malam ini gitu? Mungkin pertemuan-pertemuan awal sebelumnya kita udah sedikit mendata nih ekspektasi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tuh ingin banget bisa mensaring segala pemikiran dari luar dengan framework ataupun atau tools-tools yang relevan untuk kita semua gitu. Dan sekarang kita masuk ke tema arkeologi filsafat. Nah, mungkin teman-teman bisa share nih ke kita di kolom chat, apa sih ekspektasi teman-teman pada meet kali ini gitu, atau pada kelas pada hari ini gitu. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman untuk mengirimkan ekspektasinya di kolom chat ya, kita sedikit diskusi dulu dengan Kang Al gitu ya. Kira-kira sedikit overview ya Kang, terkait apa yang ingin kita bahas ke depan itu seperti apa Kang. Jadi arkeologi filsafat itu apa sih? Terus kita akan mulai dari mana dan berakhir di mana gitu di pembahasan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan awal itu saya sudah menceritakan tentang bahwa konsep sejarah sebagai progres itu kan sebetulnya salah satu versi saja itu, dan pertama dicanangkan oleh Hegel dengan dialektika, kemudian juga di situ juga ada aspek pengaruh-pengaruh dari teologi yang dipelajari oleh Hegel waktu muda. Tapi itu bukan satu-satunya konsep sejarah. Di Timur itu ada konsep, dan di masyarakat peradaban sebelum modern itu sejarah dipahami sebagai siklis. Yang saya bilang tadi, ketika saya menulis tesis pun saya menemukan bahwa di Yunani itu pola sejarah itu zaman emas, zaman perak, perunggu, besi, huru hara, besi, perak, perunggu, perak, emas gitu terus. Kalau di Jawa tuh kala tidak, kala bendu, kala apa saya lupa ininya ya. Tapi dan umumnya begitu, pola siklis gitu. Nah, kemudian ada yang kemudian diperkenalkan oleh seorang pemikir bernama Michel Foucault. Itu yang saya pakai sejak saya membuat draft disertasi, draft skripsi sampai hari ini. Saya memiliki, bisa dibilang rasanya semua buku Foucault saya punya ya, yang ini kan karena ada banyak dibantu oleh teman-teman dibelikan yang dari luar. Saya menyukai pemikiran arkeologi dia karena apa? Itu melepaskan saya dari perspektif untuk memandang bahwa sejarah hari ini adalah yang paling canggih dibandingkan Platon. Mesti saya sampaikan juga bahwa saya belajar filsafat itu mungkin di akhir tingkat 1, mulai tingkat 2. Tingkat 1 saya mulai berkenalan sedikit. Tingkat 2 itu akhirnya saya bertemu dengan Prof. Yasraf Amir Piliang yang hari ini menjadi promotor saya. Beliau baru pulang dari Inggris, beliau memperkenalkan postmodernisme. Kemudian Prof. Bambang Sugiharto yang juga promotor saya sekarang,
baru pulang dari studi doktoralnya di Italia dan menulis tentang buku tentang postmodern. Jadi keduanya memperkenalkan postmodernisme pada saya. Pak Yasop dosen saya langsung, Prof. Bambang, saya diperkenalkan melalui kakak Anda almarhumah. Nah, semenjak itu saya belajar sama mereka terus. Jadi kalau ditanya, jejak saya belajar filsafat dari postmodern. Nah, setelah lama di postmodern, makanya buku-buku awal saya itu postmodern, buku-buku filsafat saya. Jadi saya sebenarnya awal dekat ke filsafat postmodern. Tapi karena postmodern banyak mengkritik modernisme, ya saya harus mundur dong. Ketika orang mengkritik sesuatu, saya nggak tahu yang dikritik, ya saya harus mempelajari apa yang dikritik. Betul. Gitu, akhirnya saya mundur. Ketika saya mundur, saya mencoba menelusuri filsafat modern sampai pada pernyataan dari Alfred North Whitehead bahwa filsafat Barat itu tidak lain hanya catatan kaki dari pemikiran Platon. Ya saya mundur lagi. Ada apa dengan Platon? Dan kenapa para sufi banyak memuji Platon dan filsuf muslimnya juga ada otak awal dulu juga banyak memuji ke sana. Sampai akhirnya ketika saya kuliah ke Diyarbakir, pembimbing tesis saya Romo Setio juga baru pulang dari studinya gitu. Kemudian di Prancis, kemudian beliau menulis tentang Plotinos gitu, tapi beliau menguasai tentang Platon juga dan menguasai bahasa Yunani. Di bawah bimbingan beliau lah saya menulis tesis tentang Platon. Dan seperti yang di awal pernah saya cerita, seumur hidup belum pernah saya membaca buku filsafat tuh sampai menangis kecuali ketika baca Phaidon. Ketika baca Phaidon Platon, saya baru betul-betul luar biasa ini gitu. Nah, akhirnya sejak itu buat saya Platon menjadi penerang saya untuk belajar filsafat yang ke hari ini akhirnya. Plus arkeologinya Foucault. Jadi saya akan saya sampaikan nanti, saya tidak menyajikan filsafat dalam bentuk suatu progres bahwa yang hari ini itu lebih canggih dari yang enggak. Saya memakai kata arkeologi untuk menunjukkan ada patahan-patahan. Nah, patahan-patahan itu yang ingin saya perlihatkan. Ya, setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Kalau saya memegang yang ini. Kalau pandangan saya tentang sejarah dalam pemikiran lebih banyak menggunakan arkeologi. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Buat tadi sedikit overview terkait pembahasan hari ini ya. Nah, ini udah ada yang komentar nih, katanya berekspektasi untuk menambah wawasan tentang cara menjalani hidup yang lebih baik dari segi filsafat. Oke, mungkin nanti semoga bisa terjawab ya dengan materi hari ini. Dan juga mungkin tadi teman-teman sudah sedikit mendengar di akhir ya terkait pandangan dari Kang Al terkait sejarah itu tidak selalu berprogres satu hal memperbaiki hal sebelumnya, tapi kita juga bisa melihat dari beberapa potongan-potongan gitu. Dan ini juga akhirnya menjadi pandangan baru kita untuk melihat sesuatu, nggak cuma dengan proses yang historis, yang siklikal tadi, tapi dengan cara pandang yang lain. Nah, oke, jadi sedikit revisi ya teman-teman. Kalau tadi di awal belum menyebutin Sobat Thinkers ya. Jadi Sobat Thinkers dimanapun kalian berada, jadi kita di sini bakal langsung untuk mendengarkan sedikit banyaknya pemaparan dari Kang Al terkait arkeologi filsafat. Di sini aku sedikit mengingatkan teman-teman untuk menyiapkan lagi niatnya, meluruskan lagi niatnya. Kita belajar filsafat di sini untuk niatnya lillahi ta'ala ya teman-teman, untuk menambah wawasan kita dan juga meningkatkan keimanan kita. Bisa juga siapkan juga teman-teman tulisannya dan disiapkan juga environment atau suasananya dengan suasana yang terbaik. Jangan sampai terdistract dengan adik teman-teman atau misalnya kondisi sebelah teman-teman ada gangguan musik atau apapun itu. Kalau musik mungkin bisa yang lebih merelakskan teman-teman ketika mendengarkan pemaparan hari ini. Dan mungkin selanjutnya saya serahkan ke Kang Al. Pada Kang Al dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, saya akan seperti biasa, saya mencampur antara PPT dengan tulisan di ini karena saya juga lebih merasa nyaman dengan menggunakan ini. Saya kalau ngajar juga lebih sering menggunakan whiteboard atau papan tulis dan itu, sementara PPT buat visualisasi dan gambar gitu. Mungkin bisa saya akan menceritakan seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa saya menggunakan kata arkeologi untuk menunjukkan bahwa saya tidak memandang bahwa filsafat selalu berjalan dalam progres. Bahwa filsafat hari ini adalah filsafat yang tercanggih dibanding yang di Platon dulu. Enggak.
Saya tidak berpandangan seperti itu. Saya memandangkan bahwa bisa jadi pada suatu masa terjadi patahan, atau bahkan reduksi atau apa. Nah, saya lebih kepada itu. Baik, kita mulai dengan slide pertama. Mungkin bisa ditampilkan dulu kepada yang hadir. Baik, di sini ada kata-kata nih dari Socrates, ini dari Phaedon ya, yang saya katakan tadi, yang buat saya naskah paling menyentuh emosional. Bagian akhirnya apalagi dramatis sekali ya. Socrates mengatakan, jadi kalau Anda bertanya sebetulnya filsafat, filosofia itu di definisinya Platon dan Socrates itu tuh apa gitu. Ini kemungkinan besar banyak orang tidak mengetahui bahwa mereka yang menekuni filsafat sesungguhnya dan semata-mata berlatih untuk mati sampai kematian akhirnya datang. Jadi kebayang nggak? Jadi dia masih hidup, tapi dia berlatih mati sampai akhirnya kematian akhirnya datang. Itu definisi jelas di Phaedon, saya beri bawahnya tuh. Anda silahkan cek di Phaedon berapa gitu. Nah, kenapa disebut mati? Socrates menceritakan gini, dalam pandangan Socrates dan Platon, bahwa pertama ya, tubuh dan jiwa itu dua wujud yang terpisah. Ini akan kita detailkan nanti di pertemuan terakhir minggu depan. Ini pengenalan awal saja. Kalau ini jiwa atau pesuhe gitu ya. Ini tubuh atau soma kalau bahasa ininya, Yunaninya. Nah, jiwa ini abadi. Abadi dalam arti apa? Ada sebelum tubuh gitu ya. Dia sudah ada sebelum tubuh, bahkan sebelum dimasukkan ke dalam tubuh dia memakan pengetahuan dulu, yang kemudian nanti dia bawa, baru dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti jadi bayangannya itu kayak Tony Stark dengan Jarvis gitu loh. Jadi Iron Man ya, jadi Tony Stark yang cerdasnya, yang luar biasa itu adalah si jiwanya. Nah, yang Jarvis bagian luar itu tubuhnya. Harus dibayangkan dua begitu. Jadi kalau Anda bayangkan di satu dimensi bahwa jiwa itu cuma impuls saraf, minggu depan kita bahas. Sekarang kita ini dulu, dua terpisah, dua wujud. Nah, jiwa ini kepaku, dia jelas kata-katanya di Phaedon ini dipaku, ya. Jadi dipaku oleh dua hal ke dalam tubuh ini. Jadi kebayang nempel kayak nempel nggak? Kalau udah dari kepaku itu udah nempel aja. Itu oleh dua hal yang disebut sebagai tumos dan epitumia. Kalau dalam Islam, ini padanannya adalah hawa nafsu. Apa itu? Hasrat imaterial. Jadi kalau tumos itu tuh ingin menang debat, sombong, benci, apalagi ya, ngeremehin orang gitu loh, merasa paling pinter, pingin terkenal. Sementara epitumia itu kalau dalam Islam tuh padanannya ya syahwat. Kalau di Ali Imran 14 tuh semuanya material kan, perempuan, anak-anak, emas, perak, sawah ladang, binatang ternak gitu kan, semua unsur material. Jadi kalau kita mengatakan syahwat itu seks itu hanya bagian dari syahwat. Syahwat itu segala kesukaan kita kepada yang material. Bayang, tubuh kita dibuat dari bumi, kecintaannya kepada segala yang berasal dari bumi. Makan enak, pasangan yang cantik atau cakep, emas, perak, uang kertas, uang logam, buku deposito, bahkan buku tabungan. Apa coba? Semua itu syahwat. Binatang ternak, rumah besar, itu kan semua aspek bumi, itu dibuat dari bumi. Sama dengan ini. Jadi kalau orang mengatakan syahwat adalah seks hanya satu bagian kecil dari syahwat. Hawa nafsu, nah ini nih, ini paling susah ya nggak? Kalau saya ngehina Anda tersinggung, itu berarti hawa nafsu masih gede. Kalau Rasulullah tuh sampai dia lempar sampah pun lewat situ ya. Sampai ketika tidak dilempar sampah lagi, kemana yang lempar sampahnya nih? Oh, lagi sakit, dirawat sama beliau.
Contoh orang yang tidak hawa nafsunya tidak gampang tersinggung, tidak gampang gitu ya. Susah, hawa nafsu lebih susah ngalahinnya. Nah, yang disebut filosofia itu adalah orang belajar latihan mati agar jiwa yang tertempel dipaku ke tubuh ini lepas jiwa itu. Di Biden kata-kata. Nah, kalau orang sudah berhasil belajar filsafat dan kemudian lepas dari hawa nafsu dan syahwat, sehingga dia nggak punya kecintaan pada dua hal itu lagi, Anda silahkan baca sendiri, saya baca aja. Oh, nggak boleh kata Ustadz, ya terserah di pilihan Anda. Baca, jangan. Di situ dikatakan bahwa kalau orang sudah bisa lepas kayak gitu, apa bedanya dengan orang mati? Kata Socrates. Anda kebayang nggak? Ada orang mati tempeleng sama Anda, ngebales nggak deh? Orang mati masih pingin punya uang banyak nggak? Orang mati itu udah nggak pingin apa-apa lagi kok. Nah ini latihan mati. Jadi latihan mati hingga kematian datang. Dan itu tujuan oleh Socrates yang selama setahun itu pakai bajunya itu aja. Difitnah oleh Aristophanes. Pertama difitnah sebagai gay, senang anak pemuda-pemuda Athena. Kemudian mengajarkan relativitas moral, anak boleh nempeleng orang tua buat ngajarin biar bener. Dan ateos, nah ini yang saya sering dengar dari teman-teman yang ikut pengajian di mana Socrates itu ateis, beda dengan Platon. Ateos itu artinya nggak percaya dewa-dewi. Makanya dalam satu kitab dia mengatakan pada kalangan kaum sofis yang jadi lawan debatnya, bagaimana bisa kalian percaya pada dewa yang saling berperang satu sama lain sambil ngurusin kalian? Dan dia selalu bersumpah dengan kata hotheos, demi Tuhan yang satu. Terus tiba-tiba Anda hanya karena modal katanya bilang Socrates itu ateis gitu loh. Bayang nggak? Maksudnya itu, dan bermodal katanya di Al-Quran nggak boleh taklid. Jadi gimana nih? Nyebarkan berita bohong atau apa nih? Oh, saya yang berbohong, baca. Saya tantang itu aja. Nah, filosofia. Makanya Socrates membedakan antara orang yang belajar filsafat itu sebagai filosofos. Ini orang yang belajar mati ini. Dengan orang yang cinta sama hawa nafsu, sebutnya filotumos. Dan orang yang senang sama ini disebutnya filokrematos. Atau orang yang doyan dua-duanya, itu istilahnya filosomatos, cinta tubuh. Jadi kalau Anda belajar filsafat biar bisa keren, biar bisa berdebat, biar bisa terkenal, ya mungkin Anda ini nih, Anda filotumos, bukan filosofos. Belajar filsafat biar diundang ngomong, dapat banyak uang, bikin buku, dapat banyak royalti, ya Anda mungkin filokrematos, ya. Biar dekat dengan banyak cewek, nah. Atau biar dapat dua-duanya, ya Anda filosomatos. Kalau filosofos, Anda nggak peduli mau terkenal apa enggak, mau diakui orang apa enggak, dipuji-puji orang itu nggak ada urusan. Nah ini filosofia. Untuk apa orang belajar mati, belajar latihan mati? Filosofia ini tujuannya buat apa? Kata itu kita hapus lagi ya. Tesis saya tentang gnotise auton, kenali dirimu. Gimana cara mengenali diri? Dan dibuat orang dalam pandangan Socrates, diri itu sama dengan jiwa. Jiwa sama dengan diri. Minggu depan kita bahas ini. Dalam bentuk arkeologi juga. Nah, untuk mengenal diri itu, salah satu yang dipaparkan dalam kitab Politeia atau Republik gitu. Itu pertama ada istilah tekne. Tekne itu kalau sekarang dimakannya sebagai seni, tapi kalau saya waktu di draft disertasi saya mengatakan dan juga di waktu tesis juga,
itu bukan seni ya, tapi lebih tepatnya state of the art. Jadi Socrates tuh dalam kitab itu tuh menceritakan, kitab itu penggembala domba yang bisa membuat dia bisa pandai menggembalakan domba sampai domba itu gemuk, sehat, dia bisa mencarikan padang rumput yang bagus. Nah, kemampuan dia memelihara dan menggembalakan domba itu kan untuk domba. Gitu loh. Sekarang gini, ada pohon mangga, berbuah mangga. Untuk mangga itu atau untuk orang lain yang manusia atau siapa makhluk lain yang menyukainya? Kan buahnya mangga dia berikan untuk yang bisa menikmatinya, bukan untuk dirinya. Maka Socrates mengatakan, kalau orang punya kemampuan memimpin itu bukan untuk dirinya, tapi untuk membuat orang lain itu lebih sejahtera, membimbing orang, menuntun orang kepada kehidupan yang lebih baik, gitu loh. Itu kalau dalam tesis saya menyebutnya teknik pertama. Ini kalau ada baca memang nggak disebut, saya memberi istilah agar membedakan. Karena di tahap berikutnya Socrates menceritakan tentang teknik kedua, itu ketika hasil si gembala domba itu kemudian menjual domba yang dia berhasil gemukan tadi ke pasar. Nah, ketika dia jual, tapi bisa jadi dia bukan seorang pedagang yang bagus ya. Ketika tawar-menawar kalah, atau ketika sedang menjual nasibnya sial karena harga domba lagi turun, misalnya gitu. Atau dia ditipu atau apa, ya ini bukan kemampuan terbaik dia, ini bukan state of the art yang dia punya. Jadi ketika dia begini, maka teknik kedua ini untuk dirinya dan tidak selalu yang terbaik yang dia punya. Nah, ini makanya dalam tesis membagi dua teknik ini. Dan teknik itu state of the art. Nah, filsafat di Platon itu, di masa orang Yunani, bahkan di Stoa, yang sekarang lagi banyak orang senang Stoa, itu sebutnya technetobio. Seni menjalani hidup, tapi kalau kan ini paling sering terjemahkan the art of living, seni menjalani hidup gitu. Ya, tapi kalau bisa kita ini kalau ulang, jadi menjalani hidup dengan kemampuan state of the art yang kita punya lah. Nah, jadi pertama untuk mengenali diri, kita harus mengenali teknik kita apa. Kalau kamu memang gembala, ya berarti itu kemampuan terbaik kamu. Kalau kamu memang seorang seniman, bisa menggambar yang baik, ya itu kemampuan terbaik. Kalau ternyata kamu menghitung berapapun di luar kepala dengan cepat, ya bisa jadi memang kamu seorang matematikawan atau fisikawan atau apa, yang punya di wilayah itu mungkin. Jadi teknik itu sesuatu yang kalau pakai istilah fisika tuh kayak benda kalau dijatuhkan jatuh lurus gitu ya, itu prinsip aksi terkecil. Sementara kalau benda ini jatuh belok-belok, energinya besar ya dibandingkan lurus mengikuti garis gravitasi, ya nggak? Nah, itu gambaran gampangnya. Nah, ini teknik. Nah, kalau orang sudah bisa menjalankan berdasarkan tekniknya ini tadi, ya jadi dia melepaskan dulu dong dari obsesi pingin terkenal, pingin apa gitu ya. Kadang nggak berbakat jadi filsuf, tapi pingin terkenal dan maksain diri jadi filsuf, misalnya bisa begitu. Nggak sebenarnya suaranya nggak bagus-bagus amat, tapi pingin dikenal sebagai penyanyi, maksa gitu misalnya. Nah, kalau orang sudah menjalankan cara menemukan teknik pertama dan teknik keduanya itu untuk dirinya, nah teknik pertama ini akan selalu menguntungkan buat orang lain dan selalu buat orang seperti berbuah untuk yang makhluk yang memakannya, menikmati buah-buah itu. Maka ini disebut sebagai orang yang memiliki, ini saya hapus lagi dari teknik tadi. Jadi coba cari teknik Anda. Dari teknik itu Anda akan menemukan, oh ternyata saya hebat di situ. Maka Anda akan menjadi orang yang memiliki keutamaan, arete. Jadi keutamaan itu, kalau Anda gunting tapi berperilaku seperti pisau, itu berarti gunting yang nggak punya keutamaan. Gitu loh. Jadi keutamaan itu adalah ketika seorang gembala domba menjadi gembala domba, membuat domba gemuk, sehat, dan kemudian ya itu tadi udah sampai, tapi pas dijual ternyata dia nggak laku dengan harga yang baik, ya itu karena namanya teknik kedua, bukan yang kemampuan terbaik yang dia punya. Kemampuan terbaik yang dia punya adalah menggembalakan domba. Gitu. Tapi bisa juga ada gembala domba, tapi dia juga
ya rezekinya lebih banyak, ya bisa juga menjual dengan harga baik, harus jadi penggembala pengusaha domba yang banyak ribuan, bisa begitu juga. Nah, keutamaan tadi, kalau orang gunting berfungsi sebagai gunting, jadi tekniknya gunting adalah menggunting. Kemudian dia melakukan pekerjaan itu, maka dia memiliki keutamaan, maka itu disebut sebagai dike, adil, dia adil. Dike itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika kamu, kalau kata Platon, definisi adil dalam ini, setelah debat dengan sekian banyak kaum sofis, dia mendefinisikan adil itu adalah mengerjakan apa yang menjadi bagianmu dan tidak mengambil dan mencampur adukan bagian orang lain. Kamu drummer, tapi karena yang sering dikenal tuh gitaris, kamu maksa pengen jadi gitaris. Nah, itu kamu nggak adil pada diri kamu sendiri, kamu tidak punya keutamaan, dan kamu mencoba melakukan sesuatu yang bukan teknikmu. Maka jangan harap kamu bisa mengenali dirimu. Gitu. Ini prinsip yang kalau Anda mau pelajari dari berbagai agama, ada sebenarnya. Tapi silahkan, pilihan Anda kan biasa suka, oh nggak boleh, nanti begini nggak boleh ya. Seperti saya bilang sama teman-teman, mimpinya pingin Islam jaya, tapi banyak hal yang dilarang dipelajari. Sementara saya sejak awal bicara, titipkan diri Anda pada Allah Ta'ala, berdoa, ya Allah lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, gitu loh. Sholat duha itu adalah sedekah terhadap tubuh kita sebelum dipakai untuk belajar atau bekerja, gitu ya. Coba tenang itu. Tapi Kang, nanti begini, berarti Anda nggak percaya pada siapa Anda berdoa. Begitu kan? Nah, setelah melakukan ini, maka itu yang dikatakan, belajar filsafat itu untuk mematikan dari tumos dan epitumia, syahwat dan hawa nafsu, sehingga Anda bisa menemukan apa yang menjadi kelebihan Anda. Jadi nggak terobsesi. Kalau saya kebetulan ajar sosiologi, ada satu anak siswa saya mau ngadain penelitian tentang siswa-siswa yang dipaksa menjadi dokter oleh orang tuanya. Saya bilang, oh masih? Iya Pak, masih. Gitu. Padahal kenapa orang tua itu nggak mengarahkan anak itu ke kemampuan terbaiknya? Gitu loh. Kenapa semua harus? Karena pertimbangannya kalau jadi dokter kaya, berarti kan tidak menimbang keutamaan, kemampuan terbaik, keadilan kepada anak itu sendiri. Termasuk pendidikan kita. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Bahkan seorang kata pakar pendidikan mengatakan, beri saya seorang anak, maka saya akan cetak jadi apapun. Tolong cetak saya jadi fisikawan, saya ngitung kembaliannya salah kok. Kemudian mengenai teknik, nah nanti Anda memiliki keutamaan. Nah kalau keutamaan itu sudah Anda jalankan, Anda akan menjadi adil. Nah dengan adil ini Anda mengenal siapa diri Anda. Nah makanya dalam filsafat Platon itu tuh yang namanya filsafat itu adalah seni menjalani hidup. Makanya Anda bayangin ya ketika baca Phaedon, ketika Socrates tuh menyuruh istrinya pulang, karena apa? Saya tidak mau ada yang menangisi kematian saya. Di kitab sebelumnya, muridnya menunggu Socrates yang besok akan menjalani hukum mati, di malamnya ngeliatin gurunya. Gurunya tidur seperti bayi. Socrates terus ketika Socrates bangun, oh kamu di sini? Iya, aku dari tadi melihat kamu tidur seperti bayi yang nyenyak, yang kayak nggak ada kekhawatiran bahwa hari ini kamu akan mati gitu loh. Sorenya mati malah ngajak debat diskusi sama murid-muridnya, bertukar tentang apa itu jiwa, apa itu filsafat, apa begitu. Dan dia menyuruh istrinya pulang. Saya tidak ingin ada yang menangisi. Dan ketika dia sampai saat hukuman mati, murid-muridnya sebenarnya nawarin kepada dia untuk nyogok penjaga penjara agar kabur. Marah dia sama murid-muridnya. Apa yang saya ajarkan sama kalian, katanya. Setelah sekian banyak saya ajarkan pada kalian, kalian meminta saya agar menyogok itu, hancur semua yang diajarkan. Nggak ada integritas sama sekali jadinya. Ternyata mengajari filsafat untuk latihan mati, ternyata takut mati dan malah mau nyogok. Ini semua kebaikan dalam sekian banyak kitab yang tulis oleh Platon itu hancur hanya gara-gara ternyata takut mati terus nyogok. Bayang nggak? Dimarahin muridnya, masuk akal. Dan kemudian dia melihatkan bagaimana keberanian dia menghadapi kematian, sampai ketika Algojonya menyerahkan racun pun menangis. Aku belum pernah bertemu terdakwa mati sebaik kamu, kata Algojonya. Sampai akhirnya kemudian Socrates minum sampai tenang, kakiku mulai mati rasa. Terus dia kemudian dengar istrinya menangis, terus muridnya menangis, marah dia. Aku sudah katakan kalian jangan menangis, katanya. Dan pesan terakhir dia pada muridnya adalah, tolong
lunasi hutang saya pada si Anu. Dah. Gitu. Jadi filsafat di awalnya itu adalah latihan mati. Anda menjadi orang mati sebelum mati beneran. Gak ingin orang mati itu perumpamannya adalah orang yang gak diombang-ambing dengan keinginan terhadap yang material maupun imaterial. Pingin terkenal, pingin aku pinter, pingin dipuji, pingin yang cakep, pingin kaya, pingin berkepribadian mantap, mobil pribadi, rumah pribadi, deposito pribadi, misalnya gitu ya. Jadi itu filsafat. Jadi seni menjalani hidup gampangnya. Itu makanya di slide yang pertama saya gambarkan, silakan tolong lihatin lagi slide-nya mungkin. Itu kemungkinan besar banyak orang tidak mengetahui bahwa mereka yang menekuni filsafat sesungguhnya dan semata-mata berlatih untuk mati sampai kematian akhirnya datang. Ya berlatih mati sampai akhirnya kematian fisikal itu datang. Gitu loh. Slide berikutnya, setelah itu muncul Stoa dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah ini di Marcus Tullius Cicero atas belajar filsafat itu tidak lain hanya untuk mempersiapkan seseorang untuk mati, gitu loh. Ini sekarang Stoa lagi banyak ya lagi digandrungi. Slide berikutnya. Setelah itu masuk ke awal abad, mulai muncul agama Nasrani gitu. Kalau di kami kan sebutnya Nasrani. Kalau orang, karena saya menyebut Nasrani itu karena kalau ada Katolik sama Kristen, kadang-kadang suka kalau nyebut Kristen doang nanti dikiranya ke Protestan aja gitu. Jadi saya menyebut Nasrani ini untuk menyebut seluruhnya gitu. Itu aja hanya. Jadi untuk mengidentifikasi satu agama ini dalam semua cabang-cabang ininya, aliran teologi di dalamnya lah. Nah, kemudian di Thomas Aquinas ketika mulai muncul ini, agama ini mulai menyebar, Thomas Aquinas menceritakan yang paling terkenal ya, dan bertahan tuh sampai biasa abad pertengahan ya. Itu yang disebut sebagai Philosophia Ancilla Theologiae. Pakai yang biru, sekarang kita ganti, jangan terus. Philosophia Ancilla Theologiae. Filsafat pelayan teologi. Nah, Thomas Aquinas ini saya ambil dari internet ya, ada satu penjelasan lebih ringkas lah. Jadi filsafat bisa membuktikan dengan menggunakan nalar gitu, tentang kebenaran wahyu gitu. Kemudian bisa mengklarifikasi kebenaran yang bahkan tidak bisa dibuktikan secara empirik misalnya gitu. Dan bisa mempertahankan prinsip-prinsip keimanan Nasrani melawan para penghujatnya dan sebagainya. Jadi filsafat digunakan sebagai pelayan teologi untuk membela dan menjelaskan dan memberi landasan argumentatif lah gitu. Ininya. Slide berikutnya. Nah ini Thomas Aquinas jadi mengaitkan antara filsafat dengan ajaran Nasrani gitu. Jadi dan dia banyak menggunakan Aristoteles. Nah sebelum saya masuk STF, dulu Salman pernah mengundang para Romo ke sini. Ya bagaimanapun Pak, di Indonesia salah yang menguasai filsafat dengan baik kan para Romo, dan kita ingin belajar. Lalu kemudian muncullah berita Salman kesusupan, liberal, Salman ini berbagai macam. Ya Allah, orang begitu mudah melontarkan fitnah ya. Kita ingin belajar kok, gitu. Nah, ini dalam Summa Theologia dan saya mengatakan pada Romo Setio waktu itu, yang pertama kali saya bertemu dengan Romo Setio di situ waktu itu. Dan saya mengatakan bahwa saya ingin kuliah ke STF itu ya. Nah, saya mengatakan pada Romo Setio, Romo, kalau saya mengatakan bahwa Platon berbicara tentang matahari dan Aristoteles berbicara bayangan matahari di muka bumi, jadi nggak bertentangan satu sama lain, itu gimana? Ya itu tafsir yang menarik dari kamu. Nah, kenapa saya begitu? Saya pengen perlihatkan satu buku, saya sengaja bawa berat-berat lah ya. Ini buku karya lengkap Platon, tapi bahkan karya-karya yang apokrif yang katanya dinisbatkan kepada Platon, tapi bukan Platon yang nulis. Kenapa? Jadi setebal gini. Ini covernya saya bikin sendiri ya.
Karena eh jadi di masa lalu para filsuf itu, para pemikir, tidak berpikiran untuk membantah, melampaui, menggugurkan pemikiran filsuf sebelumnya. Mereka tuh meneruskan dengan penuh hormat pemikiran para gurunya, mengembangkan, bahkan karena mereka merasa berhutang pada gurunya, mereka menuliskan nama gurunya dalam karya mereka. Kayak waktu saya ngobrol sama seorang calon PhD di Leiden, cerita tentang naskah-naskah Wali Songo, saya katakan, apa itu yang menulis Wali Songo? Oh bukan, cucu murid. Bahkan jadi bukan murid, bukan cucu murid, tapi dinisbatkan pada Wali Songo karena itu ajarannya. Cuma mereka mendalami dan memperkaya, tidak membatalkan atau menolak. Nah, ini selalu contoh kitab yang campur antara kitab yang ditulis oleh Platon maupun yang dinisbatkan pada Platon. Untuk menunjukkan bahwa tradisi membatalkan, melampaui, menegasi pemikiran sebelumnya itu tidak ada sebelum era modern. Tuh. Kemudian, jadi filsafat sebagai pelayan teologi ini cukup lama. Nanti kemudian ada peristiwa debat pertengahan ketika Galileo dilarang bicara, Kopernikus dilarang bicara, mulai kan ada kayak gitu ya. Nanti terjadi titik balik. Kemudian muncullah filsuf berikutnya, silahkan ini. Descartes. Jadi ragukan semuanya. Setelah semuanya diragukan, ada satu hal yang nggak bisa diragukan. Apa? Aku yang meragukan. Coba bayangkan ya. Jadi Descartes itu misalnya bilang, aku meragukan perapian di depanku, meja depanku, pena depanku, aku meragukan semua aku. Wah, diragukan semua yang di sekeliling dia, semua dokter ini. Tapi yang nggak bisa diragukan apa? Bahwa ada aku yang sedang meragukan. Nah, jadi aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo sum. Nah, setelah itulah baru dia mencoba memikirkan lagi semuanya dari awal, diinikan lagi, dia pertanyakan. Nah, Descartes sendiri mengalami 3 mimpi yang terasa sangat nyata, gitu loh. Ada, silahkan baca ininya. Nah, mimpi itu yang dia tuliskan, dan dia mulai melontarkan pertanyaan, jangan-jangan sebenarnya hidup yang kita jalani ini adalah tipuan ciptaan malin geni, iblis jahat yang menciptakan tipuan. Kita sebenarnya sedang menjalani sebuah, kenapa mimpi yang saya alami itu lebih nyata daripada realitas ini. Itu yang saya tunjukkan dalam kartun di bawahnya. Itu yang nanti akan menjadi inspirasi film Matrix. Gitu. Jadi kalau Anda ingin tahu gambaran Descartes tentang bagaimana dia melakukannya, realitas yang ini nih. Kenapa mimpi saya lebih nyata daripada yang ini, ya nonton film Matrix, itu idenya dari Descartes. Gitu. Nah, maka dia meragukan. Nah, di dalam salah satu buku ada di perpustakaan Salman ya, yang bukunya Al-Ghazali, judulnya Terbitan Pustaka Salman. Itu yang menceritakan bagaimana Descartes ada buku yang, jadi bukunya Munkit min ad-Dalal yang Imam Al-Ghazali itu sudah diterjemahkan ke bahasa Latin. Descartes punya salinannya, dan di Munkit ad-Dalal itu adalah mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan keraguan adalah awal dari keyakinan. Oleh Descartes dikasih tanda, pindahkan ini ke catatan kita, ke metode kita. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa Gundus Silkus, kalau nggak salah penerjemah buku Munkit min ad-Dalal ke bahasa Latin itu kemudian menginspirasi Descartes dan ya melahirkan nih, aku berpikir maka aku ada, gitu, dan dengan cara metode keraguan tadi meragukan. Nah, di sini filsafat sudah mulai berubah maknanya. Awalnya belajar latihan mati, kedua pelayan teologi, kemudian meragukan, untuk meragukan dan berpikir untuk meragukan. Gitu. Slide berikutnya. Kemudian muncullah Immanuel Kant dengan sapere aude, berani berpikir. Nah, jadi berani berpikir untuk menggunakan ilmu itu adalah moto pencerahan gitu. Jadi sapere aude ini akhirnya filsafat menjadi sesuatu yang berpikir radikal, mempertanyakan dan berpikir radikal. Apa itu kebenaran? Apa itu keadilan? Apa itu ini? Jadi semua dipertanyakan sampai mendasar. Dan jadi misalnya dia Descartes tuh Immanuel Kant tuh ini sangat ini banget ya. Hidupnya tertib, pemikirannya juga kompleks dan ya tidak mudah dibaca juga. Tapi ya di situ kita melihat bahwa akar-akar yang filsafat yang kita kenal sebagai cara berpikir radikal itu, yang seringkali orang bilang segala dipertanyakan pakai nalar, dipertanyakan sampai ke dasar gitu. Nah, itu radikal di sini artinya mengakar ya. Yaitu mulai
ketika diragukan menjadi pertanyaan radikal, maka di slide berikutnya bisa dilihat. Ini yang kita lihat. Akhirnya yang kita kenalkan filsafat menjadi mempertanyakan asumsi dasar. Kita sudah membahas asumsi dasar di pertemuan pertama dari satu zaman. Kalau kita hidup di zaman ini, asumsi dasar yang melandasi zaman ini apa? Kita pertanyakan. Nah, karena yang namanya modern, baru, itu adalah sesuatu yang Hegel katakan itu sebagai suatu sejarah dialektika, tesis, antitesis, sintesis. Jadi perbenturan antara tesis dan antitesis, menghasilkan sintesis. Maka filsafat pun terjadi debat nggak berujung gitu ya. Bagaimana filsuf sesudahnya membantah filsuf sebelumnya, filsuf ini nanti dibantah oleh filsuf berikutnya. Maka di awal nih filsafat mempertanyakan asumsi dasar dari suatu zaman. Berpikir, menyeluruh dan kemudian secara kritis, secara hati-hati, dan mempertanyakan apa yang sudah taken for granted, yang udah dianggap ya emang udah begitu, dipertanyakan lagi gitu loh. Nah, maka itulah tugas filsafat. Jadi tugas filsafat itu mempertanyakan secara radikal, semua dipertanyakan lagi. Jawaban yang sudah diberikan oleh filsuf sebelumnya dipertanyakan lagi, dilampaui, dibatalkan, self-canceling gitu ya. Nah, itulah tugas filsafat. Nah, itu yang akhirnya bikin mungkin banyak kalangan agamawan sebel gitu ya. Hukum agama dipertanyakan, ini dipertanyakan, ini semua dipertanyakan. Karena filsafat sudah berubah menjadi cara berpikir yang radikal. Sekarang Anda bisa menangkap kenapa saya tidak memegang pandangan ketika membahas sejarah filsafat dalam bingkai progres. Karena di awal buat saya, Socrates itu menawarkan filsafat yang utuh sebagai jalan hidup, bukan sebagai kerumitan di pikiran gitu. Nah, mungkin bisa diperlihatkan di slide berikutnya lagi ke ini. Nah, akhirnya setelah sampai ke abad 20, muncullah Deleuze dan Guattari. Saya pernah diajak bicara di obrolan meja bundar bersama teman saya Meldi, dulu sesama aktivis waktu masih kuliah juga. Jadi saya menceritakan bahwa kalau Anda belajar berbagai aliran filsafat hari ini, Anda akan melihat bahwa setiap aliran bisa saling bertolak belakang, saling menegasi, saling menolak, saling mencoba self-canceling ya, membantah-bantah. Jadi kalau istilah Prof. Bambang Sugiharto, sejarah filsafat adalah sejarah pertengkaran, maka Deleuze dan Guattari merumuskannya gampangnya adalah filsafat sebagai aktivitas yang terdiri dari membentuk, menemukan, gitu, mencipta, ya, inventing, menemukan kebaruan, dan menciptakan, memfabrikasi konsep-konsep dalam interaksinya dengan sains dan art. Jadi filsuf mencipta konsep, bukan merefleksikannya. Jadi filsuf itu kayak, kalau ini, dan bahkan dia mengatakan seperti batu bata yang ini gak kepake, buang lewat jendela gitu. Jadi dia mencoba mengambilkan teori chaosnya di sains, campur psikoanalisis, campur ini, campur ini. Kira jadinya apa nih? Terus bagaimana dia bekerja gitu. Jadi filsuf itu seni, filsafat itu seni mencipta konsep. Jadi berubah lagi nih jadinya. Cara berpikir radikal menjadi seni mencipta konsep. Ini ada buku di What is Philosophy yang pernah diterjemahkan dan waktu saya masih kerja di Jala Sutra waktu itu. Nah, jadi ini filsafat, dan menurut saya ini suka nggak suka, saya ketika mengutip ini ada yang mengatakan itu kan cuma footnote dulu saja. Oh iya, tapi coba lihat, bukankah filsafat hari ini, bayangkan deh, saling bertolak belakang tapi logis. Makanya saya ketika sedang seminar bersama teman-teman saya yang lagi kuliah saat ini, ketika mereka mempresentasikan draft disertasinya, saya sampai bercanda gitu. Tahu nggak pertaruhan kamu untuk lulus dari sini, dari S3-nya apa? Kemampuan kamu ngeles secara logis. Jadi kamu akan bikin kebaruan dan kamu ngeles bahwa ini nggak beda dengan yang ini ya, tapi pertaruhannya kamu adalah gimana kamu mengargumenkannya. Kan itu luar biasa. Makanya ketika Ibnu Atha bertemu dengan Ibnu Taimiyah setelah salat Isya, kan Ibnu Taimiyah menyerang Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah menceritakan pada Ibnu Taimiyah. Ibnu Arabi mengatakan bahwa ketika kamu melontarkan suatu pernyataan logis yang menggunakan logika,
maka pada saat beberapa ini berikutnya, pendapat kamu tuh akan dihantam oleh logika lainnya. Dan akan dihantam oleh logika lainnya. Logika terus saya begitu. Dan saling berbantahan. Tapi beda kalau kebenaran ilmu itu mengalir dari hati yang bersih, yang diajarkan langsung oleh Tuhan, itu berbeda. Ini yang setidaknya adalah suatu tawaran yang kalau menurut saya menarik ya gitu. Walaupun mungkin banyak yang nggak suka gitu, masa filsafat jadi begini ya, tapi ya mereka mencoba menawarkan satu pandangan gitu. Sejarah pertengkaran itu menghasilkan sekian banyak konsep saling bertentangan. Jadi para filsuf itu seniman konsep yang mencipta konsep. Gitu. Ini perjalanan terkini. Jadi Anda bisa bayangin dari sebuah seni menjalani hidup, latihan mati, mengenali diri, menemukan keutamaanmu, menjalani apa yang menjadi keutamaanmu, itu arete, menemukan keutamaan, dan sehingga kamu bersikap adil pada dirimu sendiri. Nah, kemudian yang lainnya ajaran-ajaran yang, jadi kebayangnya filsafat yang diajarkan oleh Socrates itu sebuah jalan hidup. Kemudian Thomas Aquinas menjadi pelayan teologi, bagaimana menjelaskan konsep teologi, dan filsafat membantu memberi penjelasannya gitu ininya. Kemudian masuk ke Descartes itu sebagai meragukan dan untuk berpikir, sehingga kalau berpikir aku mengada. Oleh Immanuel Kant, cara bertanya dan berpikir yang radikal. Dan dulu sekali merangkum sejarahnya setelah sekian 2000 tahun lebih, ternyata sekian banyak yang carut marut pertengkaran ini karena para filsuf itu adalah seniman konsep, mencipta konsep gitu. Kayaknya itu. Nah, sekarang saya lihat slide berikutnya. Ini biasanya pasti sering diajarkan dalam filsafat ilmu. Filsafat itu misalnya setidaknya ada 3 cabang gitu. Pertama, epistemologi, tentang apa itu pengetahuan, gitu. Apa yang benar, apa yang bisa dibenarkan, apa itu kepercayaan, gitu. Bagaimana kita bisa mendapat pengetahuan, gitu. Memiliki pengetahuan, bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan, dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Ada aliran skeptisisme, dogmatisme, relativisme, gitu ya. Bagaimana mendapatnya? Dengan rasional, dengan pemikiran nalar rasional, ataukah dengan empirik pengalaman gitu. Nah, itu setidaknya ini yang sering diajarkan dalam filsafat ilmu. Epistemologi. Kedua, ontologi. Kajian umum dan fundamental. Jadi pertanyaan yang fundamental tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, nalar, pikiran, bahasa gitu. Yang ini tuh akan menjadi ya kalau sering sebutnya sebagai metafisika gitu ya. Jadi mempelajari tentang yang paling mendasar dari sifat dasar dari realitas gitu loh. Antara pikiran dengan ini gitu ya. Bagaimana kita bisa yang sebenarnya tuh apa benda itu tuh gitu. Apakah substansinya, atributnya dan sebagainya. Jadi dia menciptakan suatu yang mengkaji tentang hakikat realitas lah mungkin kalau bahasanya. Inti realitas yang substansinya gitu. Tentang ada, konsep menjadi, eksistensi dan realitas gitu. Nah, makanya saya kutip dari mungkin pertanyaan yang menarik adalah ketika Morpheus bertanya kepada Neo gitu ya, apa itu yang nyata? Bagaimana kau menyatakan yang mendefinisikan nyata? Jika kamu menciptakan apa, mengatakan tentang apa yang bisa kamu merasakan, kamu cium, kamu cicipi, kamu lihat, maka yang nyata itu nggak lebih dari sinyal elektrik yang diinterpretasikan oleh otakmu gitu. Nah, itu gambaran gampang dari apa itu ontologi. Ontologi itu menanyakan apa yang sebenarnya nyata itu tuh apa. Nah, ini aksiologi. Aksiologi itu ya apa yang harus kita lakukan, nilai. Jadi dengan setelah epistemologi, ontologi, terus nilai apa yang harus kita jalani dalam hidup ini. Jadi tentang moralitas, bagaimana kita bertindak gitu. Terus kemudian nilai apa yang kita pegang sehingga dan nilai-nilai macam apa yang diajarkan dalam pendidikan untuk bentuk karakter peserta didik misalnya. Terus etika gitu ya. Ya apa yang baik, apa yang buruk gitu. Terus estetika gitu, apa yang indah gitu. Apakah ada keindahan dalam perang, dalam kehancuran, dalam kejahatan, ada keindahan gitu ya. Nah, ini aksiologi. Jadi epistemologi, ontologi, aksiologi. Tapi seperti saya katakan, kenapa saya memilih pakai arkeologi? Slide berikutnya. Nah, seringkali orang tuh mempelajari epistemologi sedemikian, bukunya berat, rumit, menjelaskan bagaimana orang mendapat pengetahuan,
bagaimana memverifikasi benar yang benar, yang logis, yang bisa diverifikasi ulang dan tidak terbatalkan, terfalsifikasi dan sebagainya. Wah gitu ya, apalagi di sains gitu. Tentang apa? Tentang yang nyata, yang sebenarnya, yang real, yang sebenar-benarnya, ontologi. Tapi setelah bacaannya rumit ya, yang ontologi, yang epistemologi, pertanyaan saya, di mana aksiologi? Karena yang sering saya lihat, yang itu mungkin membuat banyak orang nggak simpatik. Kenapa para pembelajar filsafat ini kok nyeleneh, seneng ngejek, seneng menjelek-jelekan ini? Nulis buku dialog dan toleransi antar umat beragama, laku, tapi dalam lingkaran kecil ngejek agama lain, ngejek umat lain, gitu ya. Jadi dialog dan toleransi itu dalam tulisan yang rumit, tapi tidak menjelma dalam aksiologi. Ini yang seringkali wajar kalau banyak orang terluka dengan kelakuan para filsuf, termasuk saya juga banyak melakukan kesalahan yang mungkin buat Anda juga sebal pada saya, yaitu karena akhirnya orang bisa belajar epistemologi sedemikian rumit untuk memikirkan apa dasar realitas ini, tapi setelah tahu itu sembilan apa, dua pengetahuan ini tidak menuntun perilakunya. Nah ini yang makanya saya katakan saya sangat kagum pada Socrates dan Platon karena mereka menunjukkan bahwa filsafat itu adalah seni untuk menjalani hidup, bukan kerumitan di kepala, pikiran jelimet bisa mengkritik logika orang, tulisan orang, argumen orang, tapi kelakuannya nyeleneh, menghina orang, bikin nyakitin orang, mulut nggak kejaga. Gimana coba? Pengetahuan setinggi itu. Dan itu bukan cuma di kalangan filsuf, bukan nggak banyak di kalangan lain pun. Detail setinggi apapun, ya berprasangka buruk lah, ngefitnah lah, nyebarin berita. Ya ketika sudah menikah pertama kali bergiat, wah, ya sayang ya. Tinggi apapun pendidikan Anda, kalau yang sebarkan fitnah apa ya artinya? Atau pergunjingan, atau prasangka buruk. Ya nggak apa-apa. Jangan diulangi ke orang lain. Itu kan sudah terjadi beberapa tahun dulu. Kita di Studio Humanika ini ingin mencoba mengajak, yuk belajar, kuasai, jangan cuman pinter nyeletuk, mengkritik dengan modal katanya. Nah sekarang, saya akan ngasih contoh ya, tentang satu pemikiran yang paling banyak disebelin sama umat muslim dan seringkali pokoknya bilang sebagainya. Tapi kalau mungkin ditanya emang apa itu gitu ya, mungkin tidak bisa ngejelasin gitu. Nah agar saya punya ukurannya, saya minta teman-teman di sini ya, nanti sambil saya nanya ya, kalau ketangkap saya terus gitu ya. Silakan slide berikutnya. Yuk kita belajar tentang dekonstruksi yang terkutuk itu ya. Jadi Saussure itu menciptakan tentang semiologi. Semiologi itu katanya bahasa itu bahkan bagian dari semiologi, jadi tentang tanda. Nah, Saussure itu menciptakan tentang antara konsep gitu ya, penanda dan petanda gitu. Dosen promotor saya Pak Yasaf itu yang perkenalkan ketika dia pulang dari Inggris, dia perkenalkan itu, dan saya Anda bisa kebayang di rumah saya buku semiotika tuh banyak dari fotokopian dari beliau, sehingga ketika ada mahasiswa S2 dengan beliau bimbingan, seringkali beliau katakan itu fotokopi bukunya dari Al aja karena saya banyak sekali fotokopi buku beliau gitu. Nah, dari penanda dan petanda tadi, kalau penanda itu tuh imaji akustik ya, citra akustik lah. Jadi gini, saya tanya teman-teman, kalau saya nyebut spidol, kebayang di Anda sesuatu benda, spidol apapun loh ya, saya nggak menyebut sebuah merek, spidol, kebayang sesuatu, wujud spidol, bayang, itu namanya citra akustik. Kucing, kebayang nggak? Kucing apapun loh, terserah mau angor apa, bayang? Itu citra akustik. Jadi ketika Anda baca sebuah tulisan, mendengarkan sesuatu, muncul suatu bayangan, nah itu namanya acoustic image. Sekarang petanda. Petanda itu konsep gampangnya. Spidol itu buat apa? Anda tahu ketika saya nyebut spidol, muncul spidol.
Kita kasih pulpen, muncul poin apapun. Konsep Anda tentang pulpen bahwa itu alat menulis, spidol untuk di ini dan sebagainya ya. Kucing itu binatang yang suka begini, suka mengeong, suka nyuri ikan dan sebagainya. Konsep Anda tentang kucing, tentang pensil, tentang spidol itu tadi, itu namanya petanda. Konsep mental. Ya. Konsep lah aja, gampangnya konsep. Nah, tapi Saussure kemudian diinikan dikritik karena dia membuat akhirnya ilmu bahasa itu hanya berjalan di pikiran. Kebayang nggak? Ketika saya menyebut pensil, muncul di kepala Anda pensil apapun, spidol apapun, kucing apapun. Dan konsep Anda tentang pensil dan spidol itu juga muncul di kepala Anda. Berarti kalau gitu tulisan dan ucapan ini bukan bagian linguistik dong. Nah gitu kritik dia. Kalau gitu harusnya penanda itu mencakup tulisan dan ucapan. Akhirnya di pemikir-pemikir berikutnya ini penanda itu ya termasuk juga tulisannya, ucapannya gitu loh. Benda fisiknya akhirnya ada kritik berikutnya. Ya kalau di Saussure benar-benar kebayang yang saya jelasin dua tadi semuanya berjalan di pikiran ya enggak? Berarti kan omongan nama tulisan bukan bagian dari penanda ya. Nah, nanti di berikutnya diinikan. Nah, udah ketangkap bisa ya? Bisa terus. Kalau misalkan sekarang makna itu lahirnya dari mana? Slide berikutnya. Makna itu lahir dari perbedaan. Misalnya gini. Botak beda maknanya dengan kotak karena beda satu konsonan. Jadi karena botak itu bukan kotak. Dan kotak itu bukan katak. Gitu. Dan kotak itu bukan kolak. Gitu. Jadi Anda bisa bayangin enggak? Hanya perbedaan penanda dengan petanda itu udah menghasilkan dua makna yang berbeda. Dulu ada Romo Muko ngasih ini lelucon ya. Ini marketing gitu ya. Artinya apa? Pemasaran. Nah, berarti kalau penasaran, nah itu marketing. Dia Romo Moko ya, guru saya juga. Sudah lama nggak ketemu beliau. Ini gambarnya nggak apa. Jadi perbedaan itu bisa jadi hanya karena beda satu huruf vokal atau konsonan. Jadi perbedaan itu lahir dari situ. Jadi dengan bahwa botak beda dengan kotak, maka kita ngerti botak itu karena kotak itu. Kalau katak itu. Nah gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang membuat makna lahir di kepala kita. Tapi, nah ini dekonstruksi. Derrida menanyakan apakah betul makna itu terlahir dari perbedaan sehingga bisa dipastikan. Nah dia ada kata sesuatu yang tertunda, difference sama deferral. Itu seperti gini, hyperlink. Tolong cium dulu ya. Hyperlink bayang ya, kalau kita nggak klik internet ini ada internet, diklik gitu ya. Nanti kebuka halaman baru sudah hyperlink, deh kita klik gitu ya. Coba slide berikutnya. Sesat ya tadi ya, sesat. Nah, menurut KBBI online artinya tidak melalui jalan yang benar atau salah jalan. Jadi malu bertanya, sesat di jalan, mati sesat, nah, gitu. Atau salah atau keliru, atau berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran tentang agama dan sebagainya. Sekarang bayang sama Anda ya, penandanya sesat, petandanya itu sekian. Yakin itu petanda? Bukankah Anda digiring kepada penanda lainnya? Sesat tidak melalui jalan yang benar. Bukankah itu semua penanda? Bukankah itu tulisan? Sekarang kalau Anda bayangkan ya, tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, itu semuanya hyperlink. Saya klik, saya akan masuk ke entry lainnya di dalam kamus. Tidak adalah melalui adalah jalan adalah, nah jalan itu dijelaskan lagi dengan sekian penanda. Tidak itu dengan sekian penanda lagi.
Salah itu juga dengan sekian penanda. Berbuat itu juga sama, dari buat, berbuat, senonoh adalah. Jadi kebayang nggak? Anda mencari sesat sebagai penanda, di kepala Anda seolah ada petanda. Padahal petandanya aja ada dua ini. Padahal itu pun bukan petanda. Ini penanda lagi, kenapa? Loh, kata semuanya tulisan, semuanya juga kata, semuanya juga penanda lagi. Jadi kebayang nggak? Sekarang bayangkannya semua kata-kata yang sesat itu, di luar kata sesat, yang 1 dan 2 itu semuanya hyperlink, yang kalau diklik kita masuk ke satu penjelasan dalam kamus, satu lema entry dalam kamus. Berarti Anda untuk mengetahui kata sesat, Anda harus mengeklik kata tidak melalui jalan yang benar, gitu ya, salah jalan. Di salah tiap entry itu, di hyperlinknya itu tadi, itu ada sekian penjelasan lagi, yang masing-masing hyperlink lagi. Diklik lagi, ya enggak? Diklik lagi, Anda berhadapan dengan hyperlink nggak berujung. Jadi hanya untuk mengerti kata sesat, Anda terpaksa harus mencari ke seluruh kamus ini, kebayang ya? Sehingga makna itu sebenarnya Anda, sesat itu begini, ntar dulu. Tidak itu apa coba? Melalui itu apa coba? Nah itu yang namanya undecidability, ketiadaan putusan. Itu yang ditawarkan, ya kalau Anda mau bertanya metode dekonstruksi itu macam apa gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa ini artinya ini, nanti dulu yang Anda sebut sebagai arti itu hyperlink juga sebenarnya, kumpulan hyperlink yang diklik-klik nggak ketemu. Jadi kebayang nggak? Anda ngeklik halaman demi halaman yang nggak berujung, Anda nggak nemukan makna akhirnya. Ketiadaan putusan. Maka coba dilihat slide berikutnya. Jadi itu yang dikritik oleh Derrida sebagai logosentris, seolah ketika kita menyebutkan sesuatu, seolah maknanya sudah fix itu gitu loh. Padahal makna yang kita tunjuk dalam kamus itu juga itu ternyata dijelaskan di kamus itu sendiri lagi, nggak berujung. Jadi seolah kita tuh mengasumsikan ada kebenaran umum, dasar, inti. Nah makanya kalau zaman sekarang tuh, kalau ada yang suka kayak gitu disebutnya esensialis. Gitu. Makanya saya nanti di minggu depan saya akan menceritakan tentang anti-esensialis. Tapi itu minggu depan. Kemudian oposisi biner. Jadi cara kita menentukan suatu kebenaran itu dengan oposisi biner. Gitu. Misalnya laki, perempuan. Nah biasanya istilah yang pertama disebut itu lebih tinggi daripada yang kedua. Laki, perempuan. Berarti laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Barat, timur. Putih, hitam. Baik, buruk. Nah cara berpikir manusia dengan oposisi biner itu selalu mengunggulkan yang pertama. Dan oposisi biner tadi. Dan merendahkan istilah yang kedua tadi. Nah, maka dekonstruksi merancang prosedur untuk bergerak ke istilah dari yang pertama ke yang dua. Kenapa yang kedua itu nggak bisa sejajar juga? Nah, itu pertama. Dan kita ada oposisi biner gini, sekarang gini. Kucing binatang peliharaan, anjing binatang peliharaan, burung kakatua yang bisa Anda latih bicara, gitu, binatang peliharaan. Serigala, harimau, singa itu binatang peliharaan Anda? Itu binatang liar ya? Itu di luar. Jadi kalau dengan oposisi biner kita mengatakan ada binatang peliharaan, ada hewan liar ya, binatang liar. Gitu. Yang satu di dalam rumah, yang satu di luar rumah. Yang satu jinak, yang satu ganas. Gitu ya. Tapi alam kalau pakai cara dekonstruksi dengan logik, alam itu menolak pemisahan seperti itu tadi. Anda melihara kecoa nggak? Tapi kenapa ada di dalam rumah? Anda melihara tikus nggak? Tapi ada di dalam rumah. Binatang liar tapi dalam rumah. Melihara cacing nggak? Yang suka muncul di kamar mandi. Tapi kan ada di dalam rumah. Nggak ada. Jadi dia tidak ada di antara kedua kategori tadi, tapi ada. Dia binatang liar tapi dalam rumah. Saya hidup. Platon sudah mati. Zombie, pocong, kuntilanak, vampir. Oh itu mah tahayul, tapi kan bikin takut. Jangan lewat gelap ya, takutnya nggak.
Setidaknya kita bisa melihat dari alam tadi bahwa ternyata pemisahan oposisi biner ini selalu ada muncul yang ketiga. Yang itu susah didefinisikan, yang nggak bisa dimasukkan ke dalam salah satu kategori. Jadi alam menolak oposisi biner, nalar kita selalu membuat yang pertama lebih tinggi, kemudian nalar kita selalu mengatakan bahwa ada suatu kebenaran yang absolut yang itu tuh menjamin kebenaran yang di bawahnya gitu ya. Jadi seperti kita akan menyebut satu kata sesat seolah itu maknanya sudah jelas dan yang sesat itu adalah yang bukan saya, yang nggak sekelompok sama saya itu sesat. Kalau yang ikut ngaji di saya itu yang lurus jalannya, gitu kan? Padahal ketika dikatakan kayak gini, ya ini metode dekonstruksi. Nah, ketika Anda mengatakan itu banyak metode dekonstruksi, banyak ini sesat dan sebagainya, ya saya tanya, Anda paham nggak sebelum Anda mencaci maki? Atau modal katanya? Gitu. Oh, nggak boleh belajar. Saya tuh punya teman-teman yang kuliah di psikologi, bayanginnya orang tuanya kerja keras di kampung buat ngebiayain kuliahnya, ngaji, dibilang ini ilmu sesat, terus anaknya memilih keluar DO. Gimana hancur hati orang tuanya? Kenapa nggak para pemuka agama ini mengajarkan doa yang Rasulullah katakan, ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak berguna, nitipkan diri pada Allah Ta'ala, ada doanya, sholat duha sebelum belajar, sebelum mencari, niatkan terus kepada Allah Ta'ala. Sejak awal sudah menikah itu dibangun untuk begitu, kita belajar, gitu loh. Kita belajar, saya tadi juga saya mengatakan pada teman-teman, ini saya tanya nih sama teman-teman di sini, yang selama pandemi sudah menikah sempat vakum, sekarang banyak yang baru. Kita membangun ini untuk membuat suatu wadah di mana pengetahuan bisa lahir dari sini, gitu loh. Dari perkumpulan orang di berbagai bidang, kita menguasai bidang ilmunya masing-masing dan kita menawarkan sesuatu. Kalau kita menjawab bahwa enggak, salah bukan salah yang radikal. Orang kalau udah nggak suka sama kita, apapun yang kita lakukan tuh akan salah kok. Lukman dengan anaknya aja naik kalau dari salah, dua-duanya turun salah. Satu naik salah, bapaknya, anaknya yang naik salah, nggak dia naikin salah juga. Saya bilang daripada ngejawab itu kita ciptakan pengetahuan. Nah, untuk menciptakan pengetahuan kan dituntut untuk menguasai dengan baik, ya nggak? Bayangannya adalah kebangkitan Islam masa lalu, tapi jangan belajar tasawuf sesat, jangan belajar filsafat nanti sesat, jangan belajar psikologi sesat. Ya masuk kebayang ya, Anda dikurung dengan sekian banyak kurungan. Bayangan yang dinikang ke sana, ketika diajak belajar, itu virus liberal masuk, virus penyesatan, salah lagi. Sekarang saya tanya nih ya, sama teman-teman di sini. Anda mau memilih menjadi orang yang di luar kandang singa dan ngejek-ngejek singa, dasar nggak berbadab sebagainya, atau Anda melatih kemampuan bela diri Anda yang baik dan Anda masuk ke kandang singa dan kalahkan singa itu? Anda mau milih yang mana? Mau masuk? Anda belajar untuk mengalahkan singa? Atau Anda memilih di luar singa dan ngejek-ngejek singa itu dari luar? Iya. Sayang sekali. Justru yang saya minta harapan dari teman-teman itu adalah, kalau memang filsafat membuat Anda sesat, coba kuasai, kritik dengan cara elegan. Tulislah di jurnal-jurnal juga dengan kritik yang sama, sebanding. Itu tujuan saudara mereka dibangun. Itu kenapa kami memanggil berbagai golongan untuk mengajari. Walaupun dituduh sesat lah, liberal lah, apapun lah. Berani nggak? Berani? Ya, kalau gitu belajar ilmunya sampai mendasar ya. Serahkan, titipkan sama Allah Ta'ala, doa yang benar, sholat duha sebelum mulai kuliah, ya nggak? Saat tahajud juga minta, ya Allah tolong tuntun gitu. Kalau orang udah nggak suka sama Anda akan selalu salah kok. Nggak usah dipikirin. Nah, kita di Sudah Menikah tuh ingin setiap orang tuh belajar begitu, kita kembangkan, coba lah hasilkan pengetahuan. Nah, makanya ada satu kutipan terakhir dalam slide, perkataan dari seorang yang saya sangat cintai dan hormati. Jadi dekonstruksi tadi yang sebelum ini,
tadi logosentris. Nah, ya dekonstruksi menantang strukturalis, asumsi tentang makna bisa ditemukan melalui dan struktur kode, ya seperti tadi nggak ada ujungnya. Dan ketiadaan putusan, pada kenyataannya ketika kita klik hyperlink nggak ada ujungnya kok. Dan kemudian menanyakan suatu perangkat pengetahuan untuk melihatkan bahwa sebenarnya makna itu ternyata tertunda terus kok gitu. Berikutnya, setelah mengamati arkeologi filsafat dan sedikit mencicipi, nanti yang kutipan nanti penutup. Coba lihat ya, apa itu dekonstruksi, apa itu sejarah filsafat. Ini saya coba pengen tanya. Jadi filsafat sebagai latihan mati, seni menjalani hidup, pelayan teologi, meragukan untuk berpikir radikal, seni mencipta konsep. Setelah mengamati itu, kemudian setelah mengamati dekonstruksi yang tadi, membuat makna itu labil, nggak pernah bisa didapat. Bahkan dia Derrida memberi contoh dengan kata farmakon yang bisa artinya racun, obat, kambing hitam, gitu ya. Kira-kira pemikiran liberal yang berkembang kaum Muslim saat ini, gimana karakternya? Coba dong, jangan cuma berani ngomong dari luar gitu loh. Ngomong dekonstruksi filsafat, tapi nggak ngerti juga pemikirannya apa, modal katanya juga. Katanya kan taklid nggak boleh. Itu yang ketika saya ketemu Romo Setio pertama kali di sini, Romo Setio bertanya, kamu tidak anti sama pemikiran liberal dalam Islam? Enggak, Romo. Tapi saya tidak tertarik karena dalam cara berwacananya, Islam menjadi pelayan bagi wacana dan filsafat Barat, modern maupun postmodern. Jadi bagaimana, saya pernah dapat buku tawaran gitu ya, bahwa Islam tuh menerima LGBT karena yang dikutuk dalam Al-Quran itu bukan kelakuan homoseksnya umatnya Nabi Lut, tapi ketidaksopanan mereka kepada tamunya Nabi Lut dengan metode dekonstruksi. Terus Anda cuma bisa link sesat-sesat, tapi Anda nggak bisa mengimbangi argumennya. Gimana coba? Katanya ingin Islam bangkit lagi, tapi menjawab tafsir seperti itu gimana cara argumen Anda? Cuma mengatakan ini salah pikir? Atau Anda bisa melontarkan argumen balik? Itu yang diharapkan studi homonika. Makanya saya katakan pada saya itu tidak tertarik karena Islam malah menjadi pelayan. Ya banyak, coba Anda silahkan. Itu yang selalu saya ini kan, kenapa Islam harus selalu menyesuaikan diri terus-menerus dengan pemikiran Barat modern agar up to date, seolah ini suatu ajaran yang ketinggalan zaman karena 14 atau 15 abad yang lalu. Maka biar up to date, maka kita rangkul pemikiran Barat untuk membuatnya menjadi sesuai dengan zaman now gitu ya. Itu kenapa saya tidak, tapi saya sering dianggap sebagai bagian dari pengusung pemikiran liberal. Silahkan bertanggung jawab dengan tuduhan masing-masing. Kemudian berikutnya, nah ini terakhir, katanya ada seekor naga di balik gunung suatu negeri, tapi itu katanya dan tak jelas kata siapa. Sebagian besar orang di negeri itu memilih berlindung diri walau tidak pernah melihat, apalagi bertemu sang naga. Tak mau berusaha untuk mencari tahu hingga akhir hayat. Mereka hidup dalam ketakutan terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui perihal ada atau tidaknya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang berani menghampiri, mencari tahu. Itu perlu keberanian, jiwa kesatria. Keberanian untuk salah, kalah, bahkan mati. Tapi mereka yang mati itu memenangkan sebuah keyakinan tahu yang hakiki. Jadi kalau Anda selamanya membenal katanya, mencaci maki dari luar kandang singa, tapi cita-cita tinggi, pingin seperti ilmuwan muslim zaman dulu yang sudah pada meninggal, sudah mendapatkan balasan dari kebaikannya lah ya. Setidaknya di alam barzahnya. Di sini mobil jati nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Sampai tidak sedikit yang DO. Kenapa tidak diserukan saja? Apapun yang Anda pelajari, kuasai sampai dasar, temui asumsi dasarnya, kritik dengan cara elegan, tapi hadapkan wajah pada Allah Ta'ala, luruskan niat, titipkan pada Allah Ta'ala, sholat duha sebelum pergi kuliah atau bekerja. Udah hadapan Tuhan. Tapi Kang nanti begini, berarti Anda nggak percaya pada siapa Anda berdoa. Itu yang ingin kita kenalkan dalam studi homonika sebetulnya. Jadi, kalau Anda pernah menuduh kami bagaimana
ya udah nggak apa-apa, lupakan, tapi jangan lakukan dan jangan biasakan hal seperti itu pada orang lain. Terakhir, ini penutup dari saya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Al ya yang udah menyampaikan materi terkait bagaimana cara menjalani hidup dilihat dari sudut pandang dan juga kerangka berpikir filsafat gitu, dengan salah satu bentuknya arkeologinya gitu ya, bukan secara historis atau siklikalnya. Nah, tadi mungkin teman-teman yang udah berekspektasi dan juga udah berharap-harap nih materi hari ini terkait menambah wawasan untuk menjalani hidup dari sudut pandang filsafat tadi udah sedikit terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan mungkin ada teman-teman yang belum puas nih dengan pematerian dari Kang Al tadi dan ingin melanjutkan diskusi dan juga melanjutkan dengan berbagai macam pertanyaan, bisa dicoba disambungkan atau dikirimkan melalui kolom chat. Nanti kita coba bahas satu persatu setiap pertanyaan yang teman-teman berikan. Nah, sedikit review ya. Tadi ada banyak sekali hal-hal yang udah kita pelajari ya terkait bagaimana menjalani hidup dari sudut pandang filsafat gitu, mulai dari filsafat itu sebagai metode untuk berpikir gitu ya, dan juga filsafat untuk mengkritisi sesuatu, dan filsafat akhirnya untuk menciptakan satu konsep, dan akhirnya kita juga diajarkan dan juga dipahamkan terkait prinsip dekonstruksi gitu, yang mungkin menjadi penghambat kita untuk belajar filsafat karena ditakutkan kita sebagai muslim bergeser keimanannya, ataupun ada orang-orang yang bilang jangan belajar filsafat, nanti kita akan murtad gitu. Tapi pada akhirnya kembali lagi ke niat kita masing-masing. Nah, ini sudah ada pertanyaan ya dari salah satu penanya kita, yaitu dari Kang Ilyas Sidik. Kita coba baca pertanyaannya. Bagaimana korelasi antara melepaskan diri antara melepaskan diri kita dari tumos dan epitumos dengan penemuan jati diri yang berbakat teknik di suatu bidang tertentu? Apakah ada suatu mekanisme tertentu yang bisa dijelaskan? Dan ini mungkin bisa bersambung ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah ketika kita bisa melepaskan diri dari kebertubuhan kita, lantas kemudian kita bisa mengakses jati diri kita pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang bisa merespon realitas yang lebih tinggi? Ini menarik bahasanya ini, mungkin bisa langsung dijawab Kang Al. Kalau soal tumos dan epitomia, kalau Anda susah menginikannya, ini lebih mudah kalau saya sebutkan sebagai syahwat dan hawa nafsu. Itu lebih mudah Anda ingat ya. Jadi kalau epitomia itu syahwat, tumos itu hawa nafsu. Itu dipadanya dalam Islam. Bagaimana untuk melepaskan diri dari dua hal ini? Sekarang bulan Sya'ban ya? Iya, betul. Bulan depan? Apa yang kita coba latih selama bulan Ramadan? Menahan diri dari hawa nafsu dan juga syahwat. Nah, tiap tahun kita diberi 1 bulan untuk melatih itu, agar hasil latihan 1 bulan itu diterapkan di 11 bulan setelahnya ya. Jadi kalau di umat Islam kita punya 1 bulan penuh diterapkan dengan 1 bulan latihan, hasil latihannya diterapkan di 11 bulan setelahnya. Gitu. Jadi kalau Anda bertanya, kalau saya akan menjawab sebagai seorang muslim, ya bukankah saum juga diajarkan Senin Kamis? Bahkan kata Rasulullah ketika ada sahabat yang ingin saum tiap hari, kata Rasulullah, ya Daud lah, gitu, saum Daud, gitu, sehari saum sehari enggak gitu ya. Tapi kan di saum itu yang ditahan itu apa? Makan, minum, dan hubungan, kemudian marah, sebagai bergibah gitu ya. Sahabat dan hawa nafsu. Nah, setelah Anda terlepas dari syahwat dan hawa nafsu, bulan depan insya Allah semoga baik hasilnya sehingga bisa diterapkan di situ. Nah, ketika Anda mulai berpikir, saya mau kuliah nih gitu ya, kayaknya jadi dokter karena duitnya banyak, ya berarti kan Anda tidak menimbang keutamaan Anda. Saya ingin lulus sebagai orang fisika di ITB, lah ngitung aja susah. Kalau saya dengan Adit dokter matematik yang mengajari anak saya matematika, menghitung mungkin mudah buat Adit gitu loh. Tapi ada hal lain, yang bidang lain saya juga lebih mudah gitu loh. Nah, tapi kalau saya ingin menjadi Adit, itu kayak nih gini, bayangin deh. Kalau Adit matematika mungkin kayak gini ya, Adit ya, jatuh nih lurus dia, sesuai dengan gravitasi jatuh lurusnya ya. Saya belajar matematika gini, Dit.
Berapa tenaga untuk membuat si spidol ini jatuh belok-belok dibandingin jatuh lurus begini. Saya baca filsafat lebih mudah buat saya daripada berhitung. Tapi kalau masuk filsafat, setelah sidang, terus dosen, oke, pertanyaan, misalnya lelucon aja dulu, saya waktu kuliah suka ada lelucon begini bersama teman-teman. Setelah sidang, selesai pertanyaan, nah pertanyaan terakhir dari dosen adalah, kalau Anda lulus dan mendapat ijazah filsafat, Anda akan bekerja sebagai apa? Kalau nggak bisa jawab, nggak lulus. Nah, makanya pada nggak mau kuliah filsafat. Karena kalau di Orde Baru ada film Taksi yang main Rano Karno, lulusan filsafat. Jadi pertimbangan Anda mau kuliah pun ada sawat sama hawa nafsunya nggak? Ada juga orang yang belajar filsafat, berani ya. Kenapa? Pengen terkenal, pengen dipuji, bisa, ada, gitu. Ada yang belajar filsafat, belajar agama, ngecek orang di media sosial, suka nge-share hal yang porno. Bayangin, padahal belajar agama juga di sekolah tempat di mana agama diajarkan. Kan itu yang saya katakan tadi. Dalam banyak hal orang tuh epistemologinya hebat, ontologinya hebat, tapi aksiologinya nggak ada. Dan di semua bidang. Ketika merasa masuk jurusan favorit, pinter, bahkan secara fisika dia mengatakan bahwa itu energi itu apa, seolah dia mengetahui realitasnya. Tapi dia ngejelek-jelekin orang. Maksudnya pengetahuan nggak membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Ya. Gitu. Nah kalau ditanya bagaimana cara tadi, yaitu kalau di umat Islam ada bulan Ramadan, jalanin dengan baik-baik. Semoga hasil latihan sebulan itu membekas di sana. Sehingga ketika Anda memilih apapun nanti, mau belajar, mau kuliah, mau kerja apapun, pertimbangan biar kaya, biar terkenal, biar apa yang syahwat dan hawa nafsu itu hilang, ya. Meredup, minimal berkurang, sehingga Anda bisa memilih dengan lebih baik, dengan lebih jernih ya, gitu. Jadi ada sebetulnya cara itu, Anda tinggal lakonin. Makanya ada jalan pengetahuan tuh tidak cuma satu dengan nalar saja, tapi juga dengan melakoni. Makanya ada orang yang kalau dibaca Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, ada orang yang pengetahuan agamanya luas, tapi nggak jadi amal. Itu bukan orang berilmu, kata Imam Al-Ghazali. Orang berilmu adalah ilmu agamanya jadi amal. Maka ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah amal apa yang paling utama? Ilmu mengenai Allah. Apa ya Rasulullah? Ilmu tentang Allah. Kami bertanya tentang amal, engkau menjawab tentang ilmu. Kata Rasulullah, lebih baik amal sedikit tapi disertai yang ilmu mengenai Allah. Ada di Al-Ghazali itu di buku ini. Gitu loh. Jadi itu, nah coba kalau buat yang Muslim sih ada mekanisme setahun 1 bulan, dan ada mekanisme yang maksimal yang saya ajarkan adalah ya saum Daud. Itu untuk melatih lepas dari syahwat dan hawa nafsu, tumus dan epitumia. Ada, gitu. Nah dengan begitu Anda semoga bisa menemukan passion Anda, kelebihan Anda, teknik Anda gitu. Bebas dari bayangan-bayangan ingin terkenal, ingin kaya raya, ingin dipuji gitu loh. Kayak gitu-gitu. Gitu ya. Oke, berarti mungkin kelanjut di pertanyaan kedua ya. Apakah kita bisa melepaskan diri, apakah ketika kita bisa melepaskan diri dari kebertubuhan kita, lantas kemudian kita bisa mengakses jati diri kita pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang bisa merespon realitas yang lebih tinggi. Berarti ini setelah tadi puasa mungkin ya, dalam Islam, apakah kita bisa mengakses hal-hal itu gitu? Itu iya, tapi gini, saya sering ya, itu yang pernah saya bahas rasanya di pertemuan pertama ya. Saya tuh aktif dan menjadi ketua di suatu pusat kajian tasawuf ya gitu ya. Di situ saya melalui teman-teman akhirnya berkenalan dengan Eric Winkel lah, mulai berkenalan dengan para pengkaji Ibn Arabi gitu ya. Yang menarik, mereka itu belajar tasawuf dan melakoninya dalam tarekat. Jadi mereka membaca kitab tasawuf dan menjalaninya.
ketika di Indonesia banyak yang kayak gitu juga mempelajari tasawuf, tapi tasawufnya tarekat no. Jadi tasawufnya lebih kepada bacaan. Nah, kalau saran saya yang saya katakan tadi di awal jawabannya, coba lakoni. Coba luruskan niat, coba doa, coba serahkan, titipkan sama Allah Ta'ala. Apa yang terjadi kira-kira ya? Nah, kalau saya cuma ngomong nanti akan gini-gini kan teoretik lagi ya. Coba jalanin aja dulu. Apa yang kira-kira akan terjadi kalau Anda melakukan dengan baik semua yang dicontohkan itu, apa kira-kira yang terjadi? Saya hanya begitu aja. Nah, kalau enggak nanti jadinya teori lagi ya nggak? Ya, teori. Ya, mungkin untuk menjawab pertanyaan kedua, bisa teman-teman coba memperhatikan apa yang tadi sudah dijawab oleh Kang Al ya. Dan juga coba diluruskan niatnya gitu. Tadi mungkin dari Kang Ines, kalau misalnya masih belum puas bisa ditanyakan lagi. Dan juga teman-teman kalau misalnya ingin bertanya, juga silahkan untuk mencantumkan atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan selanjutnya sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ya Kang Al ya. Di sini saya ada satu pertanyaan ya terkait filsafat menurut Lois dan Gates tadi ya. Di mana definisi filsafat di sini ya bukan fungsinya ya, asalnya kita melalui proses yang dimana filsafat ini digunakan untuk invent something gitu dari konsep yang udah ada gitu ya. Invent something, lalu factoring, dan juga kita membentuk konsep yang baru gitu dari konsep-konsep sebelumnya gitu. Kalau misalnya tadi dicontohkan kita gabung psikoanalisis, juga pemikiran-pemikiran yang lain ya, pengetahuan-pengetahuan yang lain, dan itu jadi konsep yang baru. Dan tadi di akhir teksnya tadi sempat disebutkan juga kalau misalnya he is not reflect gitu, dia bukan merefleksikan sesuatu gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat proses di awalnya, ketika kita ingin menginvent something kan kita harus merefleksikan sesuatu gitu, merefleksikan ilmu-ilmu tadi gitu, sebelum akhirnya kita use the knowledge buat menciptakan konsep baru gitu. Nah, perbedaan refleksi di sini apa gitu? Ya memang akhirnya kan di situ kita bisa melihat ya, ketika dia mengatakan mencipta konsep, memang filsafat pada akhirnya itu adalah berpikir untuk mencipta konsep baru. Kalau berefleksi, yaitu lebih kepada suatu penghayatan dari apa yang sudah dijalani, suatu yang ini kan, jadi ada suatu penghayatan dan tindakan yang dilakoni, bukan. Kalau di situ kan lebih kreatif mencipta konsep baru dan bagaimana dia bisa bekerja, bisa dipakai buat ini gitu. Jadi refleksi itu kan orang sering mengatakan refleksi akhir tahun, ya setelah setahun apa yang kamu lakukan gitu ya. Itu kan orang mencoba melihat lagi ke belakang apa yang sudah ini kan gitu. Jadi makanya saya katakan tadi, saya mensyukuri ya, saya memulai belajar dari postmodern. Mundur ke modern, mundur ke Platon, dan saya bahagia akhirnya menulis tesis tentang Platon gitu ya. Saya menemukan ini filsafat sebagai seni menjalani hidup, bukan kerumitan di kepala, kelakuan entah apa. Nulis tinggi, nulis canggih, nulis indah, seolah manusiawi, ketika berinteraksi dengan manusia lainnya ngejek, nyelekit gitu ya. Ngomongnya nggak dijaga, kelakuan nggak dijaga, ya nggak ada artinya semua ya. Jadi antara tulisan dengan apa yang dilakoni dua hal yang berbeda. Ya sayang. Saya ketika membaca Platon, Sokrates, ini awalnya dulu sebetulnya. Filsafat itu bukan kerumitan di kepala. Jadi saya bisa maklumi sebetulnya kalau hari ini banyak orang sebel ya, ada filsafat buat agama didekonstruksi. Tapi saya kan juga ngajak ya, yo ini sebentar dekonstruksi ini didekonstruksi, mudah nyebutinnya, ngerti nggak prinsip dekonstruksi gimana? Setelah kalau tadi saya mencoba dengan mengukur ya teman-teman sini, kalau mengerti ternyata cara dekonstruksi adalah membuat makna nggak stabil, membuat kita tidak bisa memutuskan apapun, membuat kita menjadi gamang, ternyata bisa bermakna begini, bisa bermakna itu, ternyata bisa jadi LGBT itu nggak dilarang sebetulnya, itu hanya karena orang masih kan maknanya begitu gitu, kan bisa dipakai begitu ya gitu. Sekarang kalau Anda itu aja nggak paham, lantas bagaimana Anda cara membuat argumen tandingan? Ya paling jadi orang di luar kandang dan mengejek-ngejek singa di dalam kandang. Berani nggak masuk ke dalam kandang singa dan bertarung dengan singa? Kalau memang selalu yang
Saya tuh pernah cerita sama teman-teman di sini tuh. Saya kadang capek kalau dengar khotbah tuh, Islam dulu pernah berjaya, Islam pernah betul. Oh iya betul, orang-orang itu hebat-hebat, berjasa besar. Dan bagaimana pengetahuan mereka tuh kemudian ketika akhirnya itu runtuh dan diambil pindah ke barat, diterjemahkan ke barat, makanya sampai ada film yang Russell Crowe dengan Leonardo DiCaprio yang main tuh, ada yang si Russell Crowe-nya berkata kepada pejabat orang di Timur Tengah, ya kalian yang menemukan geometri, tapi kami yang tahu bagaimana menggunakannya. Tuh cara saya nonton itu sampai senyum, aduh apa ya, mau ketawa tapi sedih gitu ya gitu. Sementara hari ini kita bayangin ya mau belajar jangan sesat gitu. Ada anak-anak yang kuliah ilmu kamu sesat dan melideo orang tuanya di kampung ngebiayain dengan harapan anaknya pulang jadi sarjana. Kenapa nggak dikatakan kuasai, kalahkan ilmu itu, buat argumen, buat tawaran, tapi jangan lupa titipkan dirimu pada Allah Ta'ala, berdoa untuk dilindungi Allah Ta'ala, sholat duha sebelum pergi belajar. Kenapa bukan itu yang diajarkan? Kenapa tidak diajarkan untuk menitipkan diri ke Allah Ta'ala? Kata Rasulullah di hadis, kalau Allah tuh kalau dititipi sesuatu tuh akan menjaganya. Ini dalam salah tafsir di kalangan para sufi yang membuat saya ini ya, ketika kenapa Nabi Yusuf dipisahkan dari Nabi Yakub sekian tahun? Karena Nabi Yakub berkata kepada kakak-kakaknya Nabi Yusuf, aku titipkan Yusuf tolong jaga dari serigala. Serigalanya kakak-kakaknya. Sama kakaknya dibuang ke sumur. Diangkat pedagang budak, dijual jadi budak. Dibawa di akhirnya sampai akhirnya dia dipertemukan lagi. Nah, ketika dipertemukan kan tegurannya di dalam puisi Rumi juga ada. Ketika kamu titipkan pada kakak-kakaknya, itu yang terjadi. Kenapa kamu nggak titipkan pada aku? Sekarang, aduh anak saya gimana, ini gimana? Titipkan sama Allah Ta'ala. Aduh saya mau belajar ini, nanti sesat. Titipkan diri pada Allah Ta'ala. Ada doanya Rasulullah ajarkan. Ya hayu, ya qayyum, gitu kan, birahmatika. Ada. Kenapa bukan itu yang diajarkan? Kenapa bukan menakut-nakuti sampai orang takut belajar, takut kuliah, DO pula. Di rumah orang tuanya hancur hatinya. Anak saya ikut pengajian apa? Dan kami di sini ingin, ayo, siapa takut belajar apapun, luruskan niat, serahkan dirimu pada Allah, titipkan. Doa, sholat duha sebelum kuliah. Kenapa? Tapi Kang nanti begini, berarti nggak percaya pada siapa Anda berdoa? Udah, kurang apa lagi? Tinggal jalankan. Gitu. Jadi ini buat teman-teman yang di sini ya, saya juga nggak tahu umur saya sampai kapan ya, tapi kalau saya tiba-tiba mati ya teruskan ya kayak tadi tuh. Jangan cuma jadi orang yang cuma teriak-teriak di luar kandang singa. Tunjukkan umat Islam, kalau memang kita ingin jadi umat Islam yang seperti dulu, mereka tuh mempelajari Khazanah Yunani dengan baik loh. Mereka menerjemahkan buku-buku Yunani. Yang penerjemah siapa? Orang-orang Kristen Ortodok yang bisa bahasa Yunani kok. Cuma namanya nama Arab. Belajar sejarah coba. Siapa yang menerjemahkan dari naskah-naskah Yunani itu ke bahasa Arab? Orang Kristen Ortodok. Cuman karena mereka memang bahasanya nama-namanya nama Arab, kan di situ. Belajar sejarah coba. Gitu. Jangan modal katanya, nyaring pula, sebarin pula di media sosial. Anda sedang menyebarkan fitnah, Anda sedang bergibah. Itu kata Ali bin Abi Thalib, puncak kemampuan orang lemah itu adalah bergibah. Atau Anda sedang berprasangka buruk. Mengerikannya nggak? Mantap ya. Makanya dan ya awal dulu sudah menikah bangun berdiri ya, kita banyak kayak. Tapi udah. Itu udah berlalu, jangan ulangi ke orang lain. Bentar lagi Ramadan. Ya begitu teman-teman ya, terkait pertanyaan yang tadi mungkin bisa diambil jawabannya ya, dan juga mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa disampaikan di kolom chat sambil menunggu juga ya. Ya sedikit mengingatkan juga reminder buat teman-teman ya, kalau misalnya tempat ini atau wadah kelas ini kita belajar, ini adalah sebagai satu wadah untuk kita mengimplementasikan atau mengaktualisasikan apa yang udah kita alami sampai saat ini ya, sebagai manusia yang beriman tentunya ya.
tadi juga sedikit disampaikan oleh Kang Al gitu. Jangan-jangan ketika kita sudah mencoba meluruskan niat, sudah mempelajari sesuatu, kita tidak mempercayai terhadap apa yang kita yakini ya, dan juga takut dengan apa yang kita pelajari, perlu kita pertanyakan gitu atas keimanan kita gitu di sana. Oke, mungkin sebelum ditutup ya, kita akan mendengarkan closing statement dari Kang Al terkait materi hari ini. Kang Al. Ya, jadi sekarang Anda harapan saya Anda bisa mengerti kenapa saya tidak menggunakan istilah sejarah filsafat dalam konteks progres seperti yang dicanangkan Hegel, karena pada kenyataan seperti saya bilang tadi, kalau saya sebagai seorang ya akhirnya ketika menulis tesis tentang Platon, melihat filsafat sebagai sistem jalan hidup, saya mengatakan ternyata dalam perkembangannya filsafat direduksi hanya menjadi kerumitan pikiran, dan itu bukan progres kalau buat saya. Gitu. Dan kemudian ketika progres itu dijadikan makin rumit, maka lahirlah salah satunya adalah dekonstruksi, dipakai membongkar segala hal. Ya saya tahu banyak kalangan agamawan ribut, banyak orang juga beribut, menyerang. Tapi saya balik bertanya, setelah ribut itu saya tanya, tahu nggak Anda gimana konsep dekonstruksi? Kalau nggak, kenapa ributnya nyaring sekali? Modal katanya. Nah, setelah Anda pahami, bisa nggak Anda membuat argumen tandingan untuk nggak begitu. Kalau dalam pandangan saya ini, karena gini begini. Bisa berani bertarung elegan dengan cara begitu? Bukan dengan teriak-teriak di luar, menuding-nuding, mengkafirkan dan sebagainya, hanya begitu. Jadi, semoga apa yang setelah saya sampaikan selama 3 minggu ini bermanfaat. Kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Ta'ala. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga ada gunanya. Demikian Mas Dava. Ya, terima kasih Kang Al atas tadi ya closing statementnya. Terima kasih juga buat Sobat Thinkers yang sudah hadir bersama kita di pemaparan kali ini di kelas ketiga. Dan sampai jumpa lagi di kelas selanjutnya, yaitu di kelas keempat ya, dan kelas terakhir ya, di pertemuan minggu depan bersama Kang Al lagi, di mana kita akan mempelajari filsafat lebih dalam. Dan untuk teman-teman atau Sobat Thinkers di mana Anda berada, di sini kita sudah dari panitia sudah mengirimkan satu link presensi untuk teman-teman mendapatkan sertifikat dan juga hadiah menarik untuk Sobat Thinkers semuanya. Silakan untuk diisi sebelum nanti teman-teman atau Sobat Thinkers keluar dari Zoom ini gitu. Dan sedikit informasi ya untuk Sobat Thinkers, kalau acara Overthinking Class ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari beberapa macam pihak, mulai dari Badan Pengkajian dan Penerbitan, Studia Humanika, dan juga Rumah Mas Salman. Oke, mungkin itu aja. Hatur nuhun Kang Al sudah bersama kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga kita sama-sama kembali meneruskan niat kita, dan juga berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga dilindungi dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Saya Dava Raditya Farandi, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.